Hari ini Dompet Duafa sudah mengelola 7 rumah sakit. 7 rumah sakit. 3 diantaranya itu bukan aset wakafnya Dompet Duafa, tapi PT pengelolanya mayoritas saham Dompet Duafa. Assalamualaikum Sobat Bangga Wakaf. Kita bertemu di kanal YouTube Bangga Wakaf, kanal edukasi wakaf produktif yang akan berbagi beragam informasi dan cerita sukses program-program wakaf produktif dari berbagai nazir wakaf terpercaya. Kanal ini dipersembahkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kanal ini hadir semata dalam rangka mendukung penguatan pemahaman, kesadaran, dan gerak langkah kita dalam membawa wakaf untuk ekonomi nasional yang lebih hebat. Wakaf pastinya dari umat, oleh umat, untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Saatnya kita bangga wakaf. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, Mas Bobi, guru saya ini. Assalamualaikum Mas Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mas Bobi ini dari Dompet Duafa. Kali ini kita akan mendengarkan cerita ya terkait dengan wakaf Dompet Duafa. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu Mas Bobi, nazir wakaf Dompet Duafa ini sejarahnya seperti apa? Ya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bobi Mandulang, General Manager Wakaf Dompet Duafa. Sekilas tentang background perwakafan di Dompet Duafa. Wakaf kami itu dirintis dengan kelembagaan dengan nama Tabung Wakaf Indonesia. Waktu itu sekitar tahun 2003 kita sudah membentuk Tabung Wakaf Indonesia. Siap. Tujuan utamanya adalah memberikan alternatif bagi cabang-cabang filantropi yang kerap dilakukan dari sektor zakat infak dan sodako. Kita melihat bahwa wakaf ini sejatinya bisa dikembangkan menjadi instrumen ekonomi produktif. Mengapa dikatakan sebagai instrumen ekonomi produktif? Sebab sumber-sumber penghimpunan wakaf itu bisa jadi dari pengalihan aset-aset fix aset yang dimiliki oleh masyarakat maupun mobilisasi dalam bentuk dana-dana tunai sebagai salah satu sumber pengembangan aset wakaf tersebut. Kali pertama ketika Tabung Wakaf Indonesia atau TWI yang biasa kita singkat itu 2003 tadi ya. 2003 itu memang banyak diminati dari aspek penyerahan fix asetnya. Ya, memang waktu itu masyarakat sangat antusias untuk menyerahkan fix aset kepada Dompet Duafa. Ada tanah, ada rumah, ruko, dan seterusnya. Berkembang beberapa tahun kemudian baru melihat ada penyerahan harta bergerak, ya. Ada mobil, lalu kemudian ada sepeda motor bahkan waktu itu Mas, dan ada juga surat berharga. Surat berharga berupa satu banding saham-saham blue chip yang diserahkan kepada Dompet Duafa. Jadi waktu itu sang wakif karena merasa tidak punya uang cash untuk bisa berkontribusi di dalam pengembangan aset wakaf Dompet Duafa, beliau ingin menyalurkan aset dalam bentuk surat berharga, dalam hal ini saham, kepada Dompet Duafa. Dan menariknya, wakif ini non muslim Mas. Gitu ya. Iya. Ibu Mun mendiang almarhum Ibu Mun. Beliau pensiunan perwira tinggi polisi dan di akhir hidupnya itu menyerahkan total nilai waktu diberikan itu sekitar 4,1 miliar. Tapi waktu itu kita karena belum ada proyek baru yang ingin diwujudkan sehingga saham ini belum dimanfaatkan. Kalau tidak salah hampir 3 tahun berikutnya kita butuh untuk membangun rumah sewa berbasis wakaf, kita jual lah saham itu. Dan alhamdulillah bisa laku sampai terjual dengan nilai 5,2 miliar. Jadi ini yang menariknya, artinya kehadiran wakaf di Dompet Duafa itu memang kita sejalan dan senafas dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Tahun 2004 ya. Kalau kita lihat secara teliti ya Mas Jamil, yang harus muslim itu sebetulnya nazirnya saja. Jadi wakif itu boleh non muslim, penerima manfaatnya pun boleh non muslim. Artinya
kita berkesimpulan bahwa memang para ahli kita termasuk ulama-ulama sudah memaklumi bahwa wakaf ini sebagai instrumen yang paling rahmatan lil alamin. Artinya sudah benar lah, artinya hari ini wakaf digemari oleh banyak lembaga untuk bisa membentuk kenaziran sendiri. Dan dompet duafa memang dalam sejarahnya lebih dulu membentuk TWI ketimbang Badan Wakaf Indonesia ya gitu. Jadi memang ya nggak apa-apa, artinya kita waktu itu sudah mulai concern di bidang perwakafan dengan mengajak partisipasi masyarakat, walaupun tingkat pemahamannya masih belum terlalu mendalam soal wakaf. Banyak sekali amanat aset-aset yang diberikan atau uang-uang tunai yang diberikan itu disalurkannya untuk yang sifatnya tidak produktif. Aset-aset wakaf khairi, misalkan saya nitip aset, bisa gak dibangun masjid, bisa gak dibangun kegiatan sosial dan seterusnya. Nah memang kita melihat waktu itu bagus, artinya jangan langsung kemudian kita menafikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kita terima dulu. Pelan-pelan kita juga melakukan edukasi agar masyarakat bisa lebih mengenal apa yang namanya wakaf produktif. Ya. Wakaf produktif adalah wakaf yang esensinya adalah mengalirkan manfaat secara terus-menerus. Ada sustainability dalam pengembangan manfaat. Berarti tadi 2003 sudah 19 tahun ya Pak? Iya betul, sudah 19 tahun. Gimana tuh Pak perkembangan selama 19 tahun ini? Ya, wakaf di dompet duafa. Ya, alhamdulillah. Jadi memang kita ini sepertinya semua nazir mengalami kondisi yang serupa. Artinya mengalami satu kondisi di mana pertumbuhan wakaf fix asetnya itu jauh lebih pesat ketimbang penghimpunan wakaf tunainya. Artinya ada gap di sini ya, gap yang menyebabkan ketimpangan antara pertumbuhan fix aset dengan pertumbuhan wakaf tunai. Nah ini justru menjadi tantangan buat kita semua, termasuk dompet duafa mengalami, bahkan nazir-nazir negara pun sama seperti itu ya. Karena kondisi ini menyebabkan sulitnya nazir untuk bisa melakukan intervensi permodalan terhadap aset wakaf yang dikelolanya. Jadi tantangan ya? Jadi tantangan. Nah oleh karena itu hari ini PR-nya adalah bagaimana kita bisa meramu program yang memang bisa diminati oleh masyarakat. Tapi kan dengan tingkat pengetahuan dan literasi yang masih terbatas, kondisi masyarakat ini kan fragile banget ya. Fragile itu dalam pengertian kalau salah-salah kita memilih konten komunikasi, justru malah distrust nanti efeknya kan ya. Apalagi dengan kejadian beberapa belakangan ini, tentu masyarakat jadi semakin kritis untuk melihat program apa yang hari ini diinisiasi dan dikelola oleh lembaga-lembaga nazir. Nah sehingga sampailah pada satu pilihan, kita menentukan objek wakaf yang punya dua sisi mata uang. Artinya di satu sisi dia bisa menggambarkan manfaat kemanusiaannya, tapi di sisi lain dia juga bisa menggambarkan keberlanjutannya. Jadi kita pilih rumah sakit waktu itu, Mas. Jadi rumah sakit dengan program Hospital Network kita membangun rumah sakit khusus untuk melayani duafa. Nah itu sisi kemanusiaannya. Artinya kita ingin dengan membangun beberapa rumah sakit ini akan memudahkan akses bagi para duafa, masyarakat yang tidak mampu untuk pelayanan kesehatan yang paripurna. Mungkin kalau fasilitas kesehatan dasar bisa dia dapat di puskesmas, di klinik-klinik gitu ya. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalkan ada kasus-kasus persalinan yang butuh operasi sesar, ya. Lansia-lansia yang punya penyakit kronis dan harus rutin mendapatkan penanganan di fasilitas yang paripurna seperti darah tinggi, diabetes dan seterusnya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, bagaimana upaya kita untuk bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan bagi pasien yang sudah harus cuci darah, gitu kan ya. Nah ini kan satu hal yang ketika itu ya masih jadi barang mewah. Artinya tidak semua orang bisa mengakses fasilitas kesehatan seperti itu. Dan tidak semua orang juga bisa membiayai kebutuhan layanan kesehatan yang seperti itu. Nah oleh karena itu
kita barengi pengembangan rumah sakit ini berbasis dana wakaf, tetapi di dalam konteks pengelolaan programnya kita menganut apa yang disebut dengan blended finance. Oke, Jadi blended finance. ya, pengembangan properti rumah sakitnya, termasuk mungkin di dalamnya alat-alat kesehatan dan seterusnya, ini berbasis wakaf. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang duafa, kita coba lakukan dengan intervensi dana program dompet duafa. Oleh karena itu memang di tahap-tahap awal, duafa yang dilayani di rumah sakit kami itu adalah mereka yang sudah proven, dilakukan assessment bahwa mereka memang betul-betul kalangan tidak mampu sesuai dengan 8 asnaf dan mereka berhak untuk mengelola dana zakatnya. Luar biasa. Ya, tapi perkembangannya, Mas Jamil, dengan adanya BPJS sekarang, nah justru di sini kunci bagaimana kemudian rumah sakit walaupun dia fokus pada pelayanan duafa, dia masih punya potensi untuk bisa mendapatkan income generator. Ya, artinya misalkan kita sekarang sedang berpikir bagaimana menggagas adanya endowment fund atau dana abadi khusus untuk layanan duafa agar lebih berkelanjutan. Betul. Gitu ya, sementara orang berpikir kan, loh kalau dana kesehatan itu digunakan untuk layanan kesehatan kan habis pakai, itu tidak cocok untuk digunakan dari sumber dana wakaf, karena dana wakaf itu harus ditahan pokok wakafnya, tidak boleh berkurang. Bagaimana ceritanya kalau kemudian dana wakaf itu dipakai untuk layanan kesehatan? Pasti kan udah habis pakai, sekali berobat dipakai buat bayar dokter, dipakai buat bayar obat dan seterusnya, habis. Nah, tapi kita punya sebuah skema di mana endowment fund ini untuk sementara digunakan untuk mensubsidi layanan kesehatan bagi pasien-pasien kronis yang setiap bulan pasti berobat, Mas Rio. Jadi mereka yang setiap bulan pasti berobat, gitu, pasti kontrol, orang darah tinggi, orang diabetes, orang jantung dan seterusnya, itu kita fasilitasi dengan dana wakaf ini. Lalu dari dana wakaf yang kita kumpulkan, kita sebetulnya hanya mengeluarkan fixed cost dalam bentuk iuran BPJS-nya saja. Ya. Nah, sementara sisa dana yang kita miliki itu kita gunakan untuk dana talangan layanan kesehatannya. Nah, itu berjalan 3-4 bulan biasanya kan klaim BPJS cair. Nah, itu klaim BPJS yang cair itu mengkompensasi dana wakaf yang digunakan sebagai talangan layanan kepada duafa itu. Jadi modeling ini menjadi sumber dana wakaf sebetulnya bisa dijadikan dana abadi untuk layanan kesehatan kepada duafa. Nah, berbicara tentang klaim BPJS ini tentunya ada yang marginnya besar, ada yang marginnya kecil, tergantung dari kasus-kasus penyakitnya. Nah, ketika nanti ternyata dari real cost layanan kesehatan itu ada surplus dari klaim BPJS, maka itu akan kita gunakan kepada penerima manfaat yang baru. Atau digunakan juga untuk pengadaan alat-alat kesehatan atau keperluan-keperluan lain yang menyangkut kebutuhan pengembangan fasilitas rumah sakitnya. Nah, jadi modelingnya seperti itu sehingga bisa dibilang bahwa kita memilih layanan kesehatan atau dalam hal ini pembangunan rumah sakit sebagai salah satu ikhtiar yang memiliki value dua sisi mata uang itu, Mas Jamil. Jadi kita tetap bisa melayani duafa, tapi kita juga dengan pengelolaan yang good governance gitu ya, itu juga bisa menjamin keberlangsungan agar rumah sakit itu bisa tetap hidup, agar rumah sakit itu tetap bisa memberikan manfaat kepada duafa gitu. Mantap, luar biasa. Tapi tadi rumah sakitnya lokasinya di mana, Mas Bobi? Sama namanya apa gitu? Hari ini Dompet Duafa sudah mengelola 7 rumah sakit. 7 rumah sakit, 3 diantaranya itu bukan aset wakafnya Dompet Duafa, tapi PT pengelolanya mayoritas saham Dompet Duafa. Ya, jadi ada 4 rumah sakit yang memang itu betul-betul aset Dompet Duafa. Pertama yang kita dirikan pertama kali itu di Parung. Rumah Sehat Terpadu, RST Dompet Duafa. Ya. Lalu kemudian setelah itu kita membangun satu rumah sakit di Lampung Timur, namanya Rumah Sakit Akas Ribawono. Itu juga merupakan rumah sakit wakafnya Dompet Duafa. Nah, ini juga salah satu persembahan dari wakif ownernya. Ownernya sudah sepuh ya, sudah lansia, ahli jantung.
tapi dia sudah tidak bisa menjalankan roda manajemen sebagaimana mestinya. Dia pengen akhir hidupnya itu ya sudah dia istirahat dan ini dikelola oleh lembaga sosial. Kemudian rumah sakit yang ketiga adalah rumah sakit Gria Medica, sama-sama di Lampung tapi beda kota, beda kabupaten. Lalu kemudian yang keempat itu rumah sakit Hasyim Asyari di Jombang. Hasyim Asyari. Ya, yang tiga berikutnya itu operated by Dompet Duafa. Pertama rumah sakit Ahmad Wardi di Serang, Banten. Kenazirannya ada di BWI, tapi PT pengelolanya itu mayoritas saham Dompet Duafa. Lalu kemudian rumah sakit Asyayidah. Rumah sakit Asyayidah itu ada di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Itu juga manage Dompet Duafa. Tapi yang punya itu kelihatannya kalau misalkan selama 15 tahun ini Dompet Duafa bisa perform mengelolanya gitu ya, membangkitkan dari sepi pasien jadi ramai pasien gitu, nanti dia akan wakafkan itu karena dia punya 2 unit sebetulnya. Satu unit rumah sakit ibu dan anak, satu lagi unit yang dinamakan dengan imunologi. Jadi itu unit layanan rumah sakit khusus untuk kesehatan reproduksi gitu. Jadi total ada 7 ya gitu. Banyak sekali Sobat Bangga Wakaf. Kalau dihitung penerima manfaatnya, benefitnya ini berapa ini ya? Ada ya. Jadi kalau penerima manfaat di bidang kesehatan ini ada 132 sekian ribu 132.000 yang kita coba layani mereka gitu kan ya, baik itu yang duafa, baik itu yang BPJS-nya kita advokasi gitu kan. Ada juga duafa yang memang tidak bisa kita advokasi BPJS-nya. Mereka kaum migran yang tidak punya identitas kependudukan, itu kan nggak bisa ngurus BPJS tuh. Jadi itu harus full dari dana zakat gitu kan. Atau ada duafa yang masih punya identitas, ya sudah kita bantu iuran BPJS-nya. Dan ada juga pasien-pasien yang mampu mandiri. Kenapa dia kita sebut juga penerima manfaat? Sebab layanan kesehatan yang mereka terima adalah komposisi harga layanan kesehatan itu tidak membebankan nilai investasi rumah sakit. Jadi dari wakaf ya. Iya, jadi dia itu betul-betul membayar untuk hal-hal yang sifatnya pemeliharaan, overhead rumah sakit termasuk obat dan jasa dokter. Jadi kami berani mengklaim bahwa semua pasien yang dirawat di rumah sakit Dompet Duafa itu sebetulnya bisa diklaim sebagai penerima manfaat. Keren banget. Gitu. Nah ini kan 7 rumah sakit nih Mas Bobi dengan berbagai macam kompleksitas di dalamnya. Ya. Tantangan pengelolaannya gimana nih Mas? Tantangan pengelolaannya itu macam-macam Mas. Jadi pertama di setiap daerah kita punya pengalaman yang unik-unik lah. Gitu. Ada yang smooth begitu datang karena kita memang bekerja sama dengan tokoh masyarakat sekitar langsung bisa berdiri. Contohnya di rumah sakit Hasyim Asyari di Jombang. Karena kita memang tokoh ya bekerja sama dengan Yayasan Tebu Ireng yang notabene juga semua pengurusnya adalah tokoh di wilayah Jombang. Kita ya alhamdulillah banyak sedikit privilege lah dari stakeholder pemerintahan di sana sehingga bisa sedikit terbantu. Tapi ada juga yang kita menerima tantangan cukup berat ya, artinya ada di Lampung gitu ya, mulai dari masalah senioritas dokter di sana. Jadi dokter di sana itu ternyata memang ruang lingkupnya tuh sempit ya. Jadi senior dokter itu bisa menekan juniornya ketika mereka akan milih tempat praktek. Gitu ya, gak usah disebutin lah daerah mana dan rumah sakitnya. Sehingga di suatu saat kita sulit memenuhi syarat akreditasi karena poli kita nggak lengkap. Kenapa poli kita nggak lengkap? Karena begitu kita mau meng-hire satu dokter spesialis, misalkan dokter spesialis penyakit dalam gitu ya, ditekan sama seniornya, jangan di situ, sini aja. Itu berlaku tuh, artinya ada gitu tradisi seperti itu ya. Nah lalu kemudian yang kedua, betul-betul kita itu begitu hadir itu harus dalam tanda kutip ya, harus sowan, harus entertain ke klinik-klinik yang ada di sekitarnya. Karena rumah sakit itu kan vaskes tingkat 2 Mas. Iya, betul. Yang mendapatkan rujukan pasien dari vaskes klinik yang vaskes tingkat 1. Perlu social mapping. Nah, kalau kita nggak baik-baik sama mereka, kurang pendekatan dengan berbagai macam kebutuhan pendekatannya gitu ya, makanya tadi saya katakan entertain itu mereka enggan merujuk
pasien-pasien itu ke rumah sakit kita. Siap. Nah sehingga apa namanya ini cukup mengganggu lah dari dalam proses inisiasi beroperasinya rumah sakit. Oke. Yang ketiga, nah ini juga yang menarik. Biasanya dompet duafa itu hadir kan tidak seperti rumah sakit yang berbasis dalam tanda kutip industri ya. Artinya misalkan kalau kita lihat sekarang kan ada banyak rumah sakit besar itu yang industri kan ya, grup gitu kan ya. Nah, dompet duafa itu hadir pasti didahului dengan babat alas yang namanya aksi layanan sehat, Mas. Iya benar. Ya, ALS. aksi layanan sehat ALS. Jadi makanya owner rumah sakit yang tadinya rumah sakit itu sepi, seneng karena dompet duafa itu jemput bola, nggak nunggu pasien di rumah sakit. Kita buka pos-pos sehat, ada aksi layanan sehat. Nah, di situ kita merekrut pasien-pasien duafa yang kita layani di desa-desa, di kampung-kampung, dusun-dusun. Nah, jadi begitu kita menemui duafa di sana, langsung kita catat. Nanti Ibu kalau misalkan nggak mampu kita subsidi BPJS-nya, berobatnya di rumah sakit kami. Nah, ketika kita melakukan social mapping itu, layanan kesehatan langsung ke desa-desa dan dusun-dusun, ditemuilah ada kasus patologi yang memang secara umum berlaku. Bisa ada stunting ya, mungkin stuntingnya nggak di taraf yang parah gitu ya, yang ekstrim, tapi tetap stunting yang namanya ketika kita ukur usia dibandingkan tinggi badan dan berat badan itu nggak sesuai, maka kita katakan ini ada masalah stunting dengan kadar masing-masing. Nah, pemangku kebijakan di sana nggak setuju, kurang terima kalau kita melakukan exposure kondisi kesehatan masyarakat di sini butuh bantuan karena banyak status stunting. Itu kita digugat. Wah. Jadi banyak tantangan lah. banyak tantangan. Jadi memang kita hari ini berbuat baik pun pasti ada orang yang salah persepsi. Siap. Yang terakhir juga ketika ya dengan metode yang sama ya kita jemput bola ke kampung-kampung di wilayah Banten, itu justru BPJS-nya yang nolak. Karena kenapa? Karena dengan cara seperti itu maka berpotensi rumah sakitnya dompet duafa itu terjadi penggelembungan jumlah pasien BPJS gitu ya. Sehingga ini mengganggu cash flow-nya BPJS. Jadi saya pikir ya sudah kalau gitu ya udah, jadi mestinya gimana? Akhirnya singkat cerita ya akhirnya ya sudahlah, win-win solution saja. Artinya dompet duafa bisa nggak ada dana untuk mensubsidi beberapa warga daerah kota X itu yang memang menunggak BPJS-nya. Ya sudah, kita masuk di situ, kita biayai dan langsung kita itu. Jadi memang ya banyak suka duka. Iya. Mungkin Mas ada saran nih misalnya untuk para nazir lain yang ingin coba juga nih membuat program seperti dompet duafa di rumah sakit. Ya, jadi begini. Sekarang itu eranya era kolaborasi. Jadi era musabakoh itu sudah mestinya kita mulai tinggalkan, karena kita sadari bahwa hari ini kita nggak bisa jadi one man show, kita nggak bisa jadi nazir yang superhero yang bisa melakukan semuanya. Kenapa saya katakan seperti ini? Jadi era sekarang era kolaborasi, era muawanah gitu ya. Jadi nazir-nazir yang merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu program, tapi dia tertarik, berkolaborasi lah. Jadi seperti yang dilakukan oleh Dompet Duafa dengan Mandiri Amal Insani contohnya. Ini merupakan grupnya Bank Mandiri karena dia merasa belum punya kompetensi di dalam pengembangan rumah sakit. Dia lihat proyek rumah sakit dompetnya Duafa bagus, dia ikut di situ. Caranya gimana? Caranya dengan join nazir, pola-pola join nazir. Jadi Mandiri Amal Insani yang menghimpun dana-dana wakaf dari masyarakat, sebagian ditempatkan sebagai wakaf berjangka di proyek wakafnya Dompet Duafa di rumah sakit di Lampung gitu. Nah, apa benefit buat Mandiri Amal Insani atau nazir-nazir yang berkolaborasi? Dia jadi punya justifikasi untuk mengklaim ikut memiliki rumah sakit itu sebagai rumah sakit wakaf. Tataran lebih implementatifnya adalah dia jadi bisa mengkampen rumah sakit tersebut sebagai proyek fundraising dia. Gitu. Jadi ini jadi menarik gitu kan, jadi win-win solution. Ya, buat kita sih, buat Dompet Duafa tidak ada kepentingan urusan branding ya. Mau di co-branding berapa lembaga pun kita tidak ada concern untuk kita pengen muncul sendiri, enggak. Artinya sepanjang ini bisa dijadikan
proyek bersama, sama-sama buat kebaikan kok, Iya, gitu kan ya. betul Kita betul. nggak ada masalah, silakan aja gitu. Terakhir Mas, saran atau ajakan buat teman-teman sobat Bangga Wakaf nih agar Hmm. bisa berkontribusi juga nih Mas di Ya. program wakafnya Dompet Duafa. Ya, hari ini wakaf semakin diminati. Oke. Kalau yang high profile itu wakaf sekarang mulai di-branding di-blended dengan dibundling dengan produk-produk keuangan syariah. Ada wakaf asuransi, ada wakaf saham gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang menengah ke atas, para investor-investor sekarang sudah melihat wakaf sebagai bagian dari lifestyle mereka. Orang yang sering invest di saham, sekarang ada saham wakaf. Jadi satu lot biasanya diwakafin setiap dia transaksi. Lalu kemudian ada wakaf asuransi. Wakaf asuransi ini kan sebetulnya untuk menjembatani orang agar dia mendapatkan double proteksi dunia dan di akhirat. Iya, Kalau betul, orang betul. sengaja berwakaf, Mas Jamil, mungkin nggak mau gitu kan ya. Iya. Tapi begitu dia membeli sebuah polis asuransi yang di dalamnya ada manfaat wakaf, ketika dia meninggal dunia, ternyata ada catatan wakaf dan itu signifikan sampai ratusan juta. Luar biasa. Nah, jadi tanpa disengaja ya, kalau mungkin keluarin kantong sendiri secara khusus buat berwakaf ratusan juta berat kan. Tapi kita lihat dari habit orang. Habit orang apa sih? Oh, memproteksi dunia. Ya udah kita ikut di situ. Kita edukasi perusahaan insurans, mau nggak ada informasi manfaat wakafnya. Nanti silakan sampaikan berapa yang kemudian mengalir ke ahli waris gitu kan, biasanya berapa yang kemudian mengalir ke nazir sebagai salah satu bentuk persembahan wakaf buat si pemilik polis ini ketika dia meninggal dunia. Yang kedua adalah hari ini wakaf sudah mulai masuk ke spektrum millennials. Segmen millennials ini sudah sangat melihat wakaf ini sebagai salah satu bagian dari lifestyle filantropi mereka lah. Hari ini kenapa? Karena kita Dompet Duafa intens melakukan pengembangan literasi dan edukasi di kanal-kanal digital, Mas. Di sosial media ya, di Instagram, Facebook dan seterusnya itu udah main lah. TikTok baik juga dalam ya? bentuk TikTok juga, Pak. Iya, jadi kita itu kan punya pola 255. Jadi 255 itu setiap tanggal 25 itu biasanya peak season. Nah, itu kita hard selling. Ya. Kalau di 5 minggu sampai tanggal 5 di bulan pertama itu kan awareness, Mas. Jadi kita awareness, jadi tidak ajakan langsung berwakaf. Dan yang paling penting, Mas, Rumah Sakit Hasyim Asy'ari di Jombang itu salah satu kontributornya adalah millennials yang lewat digital itu berwakafnya nggak besar-besar, 10.000, 20.000, 25.000, tapi kontribusinya nyata. Sampai miliaran rupiah mereka bisa mempersembahkan untuk pembangunan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Jadi hari ini Dompet Duafa pun sekarang sudah memberikan ruang bagi para millennials untuk bisa mencicipi literasi soal wakaf. Setiap 2 bulan di akhir tahun, biasanya itu September dengan Oktober, kita ada event yang namanya Wake Up Wakaf. Mungkin tahun ini tetap judulnya atau mungkin kita ganti, nanti kita coba bicarakan. Jadi Wake Up Wakaf ini tagline-nya tahun lalu itu berwakaf senilai secangkir kopi Anda. Ngajaknya itu ngajak mereka donasi 10.000 aja setiap bulan. Target kita adalah target gerakan 1 juta wakif, Mas. Jadi kita pengen dari millennials ini ada 1 juta wakif yang mau berwakaf ke Dompet Duafa. 10.000 aja kalau dari 1 juta kan jadi 10 miliar, Mas. Kalau mereka konsisten istiqomah gitu kan, berarti tiap 3 bulan itu kita bisa bangun 1 rumah sakit, Mas. Karena typically rencana anggaran kita itu cuma 30 miliar untuk bangun rumah sakit dengan kapasitas 80 sampai 100 bed. Jadi bayangkan dengan uang 10.000 rupiah yang kalau kita bawa uang itu ke mall nggak akan percaya diri kita kan ya, nggak akan ada yang bisa dibeli dengan uang 10.000. Ya, green tea aja mungkin sudah 25.000 di outlet kopi di mall, tapi uang 10.000 sangat berarti. Jadi kita pengen mengajak millennials untuk lebih berwakaf. Dan uniknya millennials itu tidak appreciate dengan pola-pola exposure yang menampilkan objek wakaf secara fisik, Mas. Jadi kalau kita misalkan mau bangun rumah sakit, itu kalau dia lihat cuma bangunan rumah sakitnya itu nggak appreciate. Tapi kalau kita mau membangun rumah sakit, yang kita visualkan adalah penerima manfaatnya, kira-kira siapa gitu ya. Misalkan kita munculin anak
yang mohon maaf nih anak mungkin anak-anak daerah terpencil yang dekil yang apa gitu ya, atau ibu-ibu yang baru operasi mata katarak masih ditutup sebelah matanya, bantu nenek Ijah melihat lagi, dukung rumah sakit mata dompet duafa misalnya gitu, itu jauh lebih mengena. Jadi kita rubah pola-pola yang selama ini mengkampanyekan wakaf dengan memunculkan fisik asetnya, tapi siapa penerima manfaatnya gitu. Luar biasa. Makasih banyak Mas Bobi, sangat menginspirasi di diskusinya atau ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sama-sama Mas. Karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan dulu ya Mas Bobi. Nanti di lain kesempatan kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Teman-teman Sobat Bangga Wakaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, klik lonceng dan perluas kebermanfaatan ini melalui fitur share di bawah ya. Mari kita bersama bangun kebaikan wakaf dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Saatnya kita bangga wakaf. Dari saya cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Bobi. Sama-sama.